Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman yang saya cintai, hari ini adalah pertemuan ke-6 kita untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional kelas D dan kelas I. Jika minggu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai perkembangan hukum laut internasional yang dimulai dari LOS 1958, kemudian dilanjutkan dengan LOS yang kedua tahun 1960, meskipun di dalam LOS 1960 tidak signifikan perubahannya dan bisa dikatakan justru tidak terlalu berhasil. Baru di tahun 1982 dengan adanya Konferensi Hukum Laut ketiga yang ini merupakan inisiatif dari PBB, barulah banyak sekali pengaturan-pengaturan yang sifatnya lebih rinci mengatur mengenai laut, wilayah laut. Oke, kita akan sedikit review dari minggu yang lalu, LOS 1982. Konferensi Hukum Laut yang ketiga tahun 1982 diselenggarakan di Jamaika, tepatnya di kota Montego Bay. 30 April 1982 berhasil disepakati aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Terbesar karena memang dihadiri oleh lebih dari 160 negara. Kenapa kok yang hadir begitu besar, begitu banyak? Karena memang dalam kurun waktu 1958 dan sebelumnya era 1940-an, banyak negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika merdeka dan membentuk negara yang mandiri, yang berdiri sendiri berdaulat. Sehingga memang ada kebutuhan bagi negara-negara ikut serta memberikan aspirasi, gagasan-gagasan dalam pengaturan hukum laut internasional, dan ini tentunya juga karena adanya kepentingan dari masing-masing negara. Ambil contoh seperti Indonesia. Sebetulnya perjuangan Indonesia untuk dapat diakui sebagai negara kepulauan itu sudah dimulai ketika Konferensi Hukum Laut 1958. Didahului dengan apa? Didahului dengan adanya Deklarasi Juanda 1957. Indonesia mengklaim bahwa wilayah laut Indonesia itu tidak lagi terpisah-pisah antara pulau satu dengan pulau lain, tetapi ini adalah satu kesatuan secara politik geografis. Nah, hanya saja di dalam hasil dari konferensi 1958 belum diterima gagasan dari negara-negara yang mengklaim sebagai negara kepulauan. Baru nanti di tahun 1982 ada bab tersendiri di dalam LOS 1982 yang memberikan pengakuan bagi negara-negara yang memiliki karakteristik khusus secara geografis dan ini diakui sebagai negara kepulauan. Kemudian terpanjang karena sudah dimulai sejak tahun 1973, memakan waktu kira-kira 9 tahun untuk mempersiapkan sampai dengan konferensi yang ketiga, Hukum Laut 1982. Dan ada perbedaan ketika kita berbicara di Konvensi Hukum Laut 1958, yang mana draft-draft yang negara-negara terima saat perundingan tersebut itu merupakan hasil rancangan dari Komisi Hukum Internasional PBB. Sementara untuk Konferensi Hukum Laut
yang ketiga, jadi konvensi hukum laut ketiga, ini merupakan hasil dari masukan-masukan yang disampaikan oleh negara-negara. Jadi semua memberikan masukan-masukan untuk pengaturan-pengaturan lebih rinci, lebih detail mengenai pengaturan mengenai wilayah laut internasional. Dan terpenting kenapa? Karena hasil yang dicapai ada kemauan bersama untuk berhasil. Kita bisa melihat bahwa negara yang sudah meratifikasi LOS 1982 itu sekitar 90% dari negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi hanya beberapa negara saja yang belum mengikatkan diri pada LOS 1982. Meskipun itu negara baru. Jadi negara baru biasanya mereka lebih cenderung ingin mengikatkan diri pada LOS 1982. Kemudian review sedikit untuk pembagian wilayah laut menurut LOS 1982, ada wilayah laut yang masuk ke yurisdiksi negara dan ada yang di luar yurisdiksi negara. Yang di bawah yurisdiksi negara apa? Ada yang di bawah yurisdiksi ada apa? Ada yang di bawah kedaulatan negara dan yang kedua di bawah hak-hak khusus yang dimiliki oleh negara pantai. Wilayah laut yang itu masuk yurisdiksi negara dan itu di bawah kedaulatan negara, itu ada 3 wilayah laut. Yang pertama adalah laut teritorial, yang kedua adalah perairan pedalaman, dan yang ketiga adalah perairan kepulauan. Khusus untuk perairan pedalaman, ini adalah full sovereignty, diatur di dalam LOS 1982. Kemudian, selain di bawah kekuasaan kedaulatan suatu negara, ada wilayah laut yang itu menjadi hak berdaulat negara pantai, tetapi bukan kedaulatan bagi negara pantai. Hanya sovereign rights, hak eksklusif bagi negara pantai mengelola wilayah-wilayah laut tertentu. Apa saja? Mulai dari zona ekonomi eksklusif, kemudian zona tambahan, dan ada juga landas kontinen. Dan terakhir untuk di luar yurisdiksi negara ada laut lepas dan kawasan. Ini teman-teman, dalam slide ini sudah terlihat gambarannya. Kalau di sini laut teritorial 12 mil dari laut teritorial atau dari 24 mil dari baseline adalah zona tambahan, kemudian 200 mil laut yang diukur dari baseline ini adalah zona ekonomi eksklusif, kemudian masuk ke sisi dalam itu ada perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Kemudian setelah 200 mil laut itu adalah murni semuanya masuk laut lepas. Lalu untuk dasar laut ada continental shelf atau landas kontinen yang diukur sejauh 200 mil laut dan bisa di-extended, bisa diperpanjang sampai dengan maksimal 350 mil laut. Ini teman-teman, sebetulnya ada 13 rezim dari dalam LOS 1982. Oke. Lalu minggu yang lalu kita sudah masuk ke garis pangkal. Garis pangkal, baseline sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menentukan lebar laut. Kita mengukur lebar laut, wilayah-wilayah laut itu didasarkan pada titik awal baseline-nya. Garis pangkal adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Ini garis pangkal. Ada 3 metode penarikan garis pangkal yang diatur di dalam LOS 82. Yang pertama adalah garis pangkal normal,
atau normal baseline. Yang kedua adalah garis pangkal lurus atau straight baseline. Dan yang ketiga adalah garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Apa yang dimaksud dengan garis pangkal normal? Garis pangkal normal adalah cara penarikan garis pangkal yang diukur pada saat air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Sementara garis pangkal lurus adalah cara penarikan garis pangkal yang diukur pada saat air laut surut, tidak mengikuti lekukan pantai, tetapi dengan menarik, menghubungkan titik-titik terluar dari pantai. Straight baseline from point to point. Dan yang ketiga adalah garis pangkal lurus, garis pangkal kepulauan. Khusus bagi negara-negara yang memang secara geografis adalah negara kepulauan, maka metode cara penarikan garis pangkal menggunakan metode yang ketiga, yaitu garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ditarik dari titik-titik terluar, pulau-pulau terluar. Pulau terluarnya mana? Baru ditetapkan ini baseline-nya, baru ditarik wilayah lautnya. Ini teman-teman untuk garis pangkal. Sekali lagi, garis pangkal menjadi hal yang sangat penting karena ini akan menentukan lebar wilayah laut yang dapat dimiliki ataupun yang bisa dimanfaatkan oleh negara pantai. Oh ya, ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan cara penarikan garis pangkal lurus. Yang pertama, di tempat di mana banyak liku-liku tajam atau laut yang masuk jauh ke dalam, bergerigi, liku-likunya sangat tajam. Kemudian yang kedua, apabila terdapat deretan pulau-pulau yang letaknya tak jauh dari pantai, dan deretan pulau-pulau yang tak jauh dari pantai, tidak jauh dari daratan utamanya. Jadi kalau seandainya ini ada daratan utama, kemudian di ujung sana, jauh ujung di sana, itu masih ada pulau milik negara A ini, tetapi ini misalnya diputus oleh ada negara lain, bukan berarti kemudian semuanya diklaim sebagai wilayah laut mereka. Jadi tidak bisa menariknya seperti itu. Harus ada syarat yang mereka penuhi. Kemudian kita masuk ke ini dulu teman-teman, laut teritorial. Saya maju dari garis pangkal baseline, menentukan lebar laut, wilayah laut, baik itu yang masuk kedaulatan negara maupun yang menjadi hak kelola negara pantai. Yang pertama, dari baseline kita tarik 200 mil laut ke arah laut. Berarti kita mendapatkan lebar laut teritorial. Baseline ditarik 12 mil laut, itu adalah laut teritorial. Apa hak yang dimiliki oleh negara pantai? Negara pantai memiliki sovereignty, memiliki kedaulatan atas laut teritorial. Tetapi meskipun negara pantai mendapatkan kedaulatan atas wilayah laut teritorial ini, bukan berarti menutup akses bagi kapal asing untuk melintasi laut teritorial mereka. Kompensasi dari hak yang didapatkan oleh negara
atas wilayah laut teritorialnya, maka mereka harus memberikan akses bagi kapal asing melintasi laut teritorial mereka. Jadi bagi kapal asing, negara pantai mendapatkan hak kedaulatan, sovereignty, sementara bagi kapal asing boleh melintasi laut teritorial dengan menggunakan hak lintas damai atau innocent passage rights. Bagi kapal asing mendapatkan akses masuk ke laut teritorial dengan menggunakan innocent passage rights, hak lintas damai. Ketika kapal asing masuk ke laut teritorial suatu negara, maka dia harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Hanya lewat saja, tidak boleh masuk ke perairan pedalamannya, tidak boleh singgah secara terus-menerus di pelabuhan-pelabuhannya. Yang kedua, lintasan tersebut harus cepat dan tidak terputus. Harus cepat dan tidak terputus, kecuali dalam keadaan force majeure, keadaan darurat. Jadi semisal ada kapal asing melintasi laut teritorial, tiba-tiba berhenti. Dilihat dulu berhentinya karena apa? Oh, ternyata mengalami kerusakan. Ini bukan dianggap sebagai pelanggaran hak lintas damai dan juga bukan dianggap sebagai tindakan yang tidak damai. Jadi ada 3 syaratnya: tidak memasuki laut, perairan tanpa melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman ataupun pelabuhan-pelabuhannya. Yang kedua, lintasannya harus cepat dan tidak terputus kecuali dalam keadaan force majeure. Dan yang ketiga, lintasannya harus damai. Tadi kita di laut teritorial. Sekarang, ini teman-teman tadi konsep laut teritorial muncul karena kebutuhan untuk menumpas pembajakan dan mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Prinsip ini mengizinkan negara untuk memperluas jurisdiksinya melebihi batas wilayah pantainya untuk alasan keamanan. Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Oke. Kita mundur sebentar sebelum kita maju dari laut teritorial, kita mundur ke perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Tadi di slide kedua dan slide ketiga teman-teman sudah bisa melihat pembagian wilayah laut dari baseline, ditarik 12 mil kita ketemu laut teritorial. Sebelum kita maju ke 12 mil selanjutnya, kemudian lebih lanjut ke depannya, kita mundur sedikit ke belakang. Kita akan bertemu dengan perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Jadi kalau seandainya ada teluk atau misalnya muara yang itu menjorok ke dalam, di antara 2 mulut muara itu ditutup. Nah, sisi dalamnya itu adalah perairan pedalaman. Untuk perairan pedalaman itu adalah full sovereignty. Tadi di laut teritorial sovereignty, sementara untuk perairan pedalaman bagi negara pantai itu adalah full sovereignty.
Kapal asing tidak boleh masuk ke dalam perairan pedalaman. Laut teritorial, sovereignty bagi negara pantai. Kapal asing, innocent passage rights, boleh melintasi laut teritorial, tetapi tunggu dulu, tidak boleh masuk ke perairan pedalaman. Karena rezim LOS 1982 mengatur ini adalah full sovereignty. Tidak boleh dimasuki oleh kapal asing. Teman-teman bisa melihat ilustrasi dari ini. Ini adalah perairan pedalaman, atau kalau misalnya ini ada di sisi agak luar, maka ini juga masuk perairan pedalaman. Ini kalau dia gugusan pulau-pulau, maka ini adalah archipelagic waters, perairan kepulauan. Jadi ini misalnya katakanlah misalnya ini pulaunya agak di depan, agak maju sedikit di sini. Ini adalah perairan pedalaman, sementara perairan teritorial ditarik 12 mil laut dari baseline ke arah depan. Ini adalah laut teritorial. Dan kalau dia memang secara geografis adalah negara-negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, dan itu masuk kategori negara kepulauan, maka di sini ada archipelagic waters atau perairan kepulauan. Oke. Kemudian ini teman-teman perairan pedalaman, perairan yang ada di sisi dalam garis pangkal. Pelabuhan, ada muara, ada sungai, ada terusan, ada teluk. Ini adalah laut pedalaman. Dan perairan kepulauan. Jadi di sisi dalam laut teritorial. Perairan kepulauan adalah perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal untuk mengukur laut teritorial tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya pada pantai. Jadi kalau dia adalah negara kepulauan, maka perairan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut, inilah yang disebut dengan perairan kepulauan. Contoh misalnya Laut Banda, misalnya seperti itu. Laut Jawa misalnya, yang itu menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Selat Karimata misalnya. Kemudian perairan pedalaman, Laut Arafuru misalnya seperti itu. Itu adalah perairan kepulauan. Jadi laut atau perairan yang menghubungkan antara pulau satu dengan pulau lain yang ada di sisi dalam ini disebut dengan perairan kepulauan. Tidak melihat seberapa dalamnya ataupun juga jaraknya pada pantai. Jadi tidak ada ukurannya. Oh, mungkin saja lebih dari 12 mil laut misalnya seperti itu. Jadi misalnya antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan ternyata itu lebih dari 24 mil misalnya. Atau lebih dari 12 mil. Itu termasuk perairan kepulauan. Tidak memperhatikan kedalaman dan jaraknya pada pantai. Nah, kita berbicara hak yang ada baik itu bagi negara pantai maupun kapal asing di perairan kepulauan. Bagi negara pantai, untuk perairan kepulauan adalah kedaulatan atau sovereignty. Hak yang dimiliki negara pantai atas perairan kepulauan itu adalah sovereignty, kedaulatan. Sementara bagi kapal asing,
Apakah boleh masuk ke dalam perairan kepulauan? Kalau tadi di laut teritorial, kapal asing boleh melintasi laut teritorial. Lalu, bagaimana dengan perairan kepulauan? Kalau perairan pedalaman sudah jelas, kapal asing tidak boleh masuk ke dalam perairan pedalaman. Ini berlaku bagi negara kepulauan atau bukan negara kepulauan. Nah, sementara bagi negara yang memang ini adalah negara kepulauan, contoh adalah Indonesia. Indonesia adalah termasuk negara kepulauan. Apakah kemudian tidak boleh memberikan akses bagi kapal asing melintasi laut kepulauan Indonesia? Atau justru diperbolehkan kapal asing melintasi perairan kepulauan Indonesia? Jawabannya adalah bagi kapal asing diperbolehkan melintasi laut kepulauan suatu negara asal sesuai dengan alur laut kepulauan yang sudah ditetapkan oleh negara pantai. Dengan demikian, ada kewajiban bagi negara pantai untuk menetapkan jalurnya dulu. Oh, kami negara kepulauan. Oh, kami diwajibkan oleh Law 1982 memberikan akses kepada kapal asing melintasi perairan kepulauan kami. Berarti tugas utama negara pantai adalah menetapkan jalurnya dulu. Menetapkan alurnya. Mana jalur yang boleh dilintasi oleh kapal asing? Jadi, kapal asing boleh masuk, tapi tidak sembarangan boleh melintasi ke sisi-sisi dalam perairan kepulauan. Hanya jalur-jalur yang itu sudah ditetapkan oleh negara pantai. Jadi Indonesia menetapkan alur laut kepulauan Indonesia. Ada 3 alur laut kepulauan Indonesia. Alki 1, Alki 2, Alki 3A, dan Alki 3B. Jadi sebetulnya ada 4, tetapi di Alki ketiga itu ada percabangan. Kemudian karena ini diberikan akses bagi kapal asing masuk ke perairan kepulauan, sama halnya juga dengan memberikan hak lintas damai atau innocent passage rights. Kemudian ada transit passage, tetapi berbeda teman-teman. Transit passage ini bukan berarti menaik turunkan penumpang, tidak. Mereka saat misalnya kita bayangkan Indonesia. Indonesia itu membuka Alki 1 bagian barat, kemudian Alki 2 di Indonesia bagian tengah, dan Alki 3A, 3B itu di Indonesia bagian timur. Katakanlah akan ada kapal asing yang akan masuk dari sebelah utara menuju ke selatan, wilayah selatan Indonesia, atau misalnya akan dia meneruskan ke Australia, misalnya seperti itu. Nah, ketika melintasi itu, mereka tetap berlaku tidak boleh menaik turunkan penumpang karena innocent passage rights. Tidak boleh memasuki perairan pedalaman, tidak boleh singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Tapi diperkenankan untuk transit passage, misalnya dari alur sebelah barat, dari Selat Malaka, kemudian nanti masuk ke Tanjung Priok, misalnya seperti itu. Untuk transit, hak transit. Dan yang terakhir adalah respect traditional fishing rights. Hak bagi nelayan tradisional. Ini pun juga harus diberikan oleh negara
pantai. Tentunya dengan perjanjian antar negara. Apa yang dilakukan misalnya Tiongkok yang mengatakan bahwa nelayan tradisional kami sampai ke zaman dulu sudah sampai ke Laut Natuna. Kemudian mereka mengklaim ini adalah tradisional fishing rights. Tidak seperti itu teman-teman, karena harus ada perjanjian terlebih dahulu. Dan Indonesia tidak mengakui hak yang diklaim oleh Tiongkok untuk nelayan tradisional mereka. Kiranya itu dulu teman-teman. Untuk lebih lanjut insya Allah saya akan menyampaikan minggu depan tentang perairan kepulauan sampai nanti dengan laut lepas dan kawasan. Minggu depannya lagi, 2 minggu dari sekarang, kita akan coba kuliah tatap muka dari jarak jauh dengan menggunakan Zoom. Jadi saya mohon teman-teman bisa mengunduh aplikasi Zoom dan kita gunakan bersama-sama untuk tatap muka. Dan tolong untuk materi semuanya dipelajari mulai dari materi awal perkuliahan sampai dengan materi untuk minggu depan. Kita menyelesaikan LOS 1982, kemudian 2 minggu dari sekarang kita akan kuliah secara tatap muka. Begitu teman-teman untuk materi kita hari ini. Pesan saya, tolong jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Dan yang terakhir, berdoa semoga semuanya selesai. Saya akan selalu mengulang kalimat-kalimat yang sama di setiap sesi perkuliahan saya. Begitu, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.